aku, di mana iblis itu kalaupun buruk, kalaupun negatif, kalaupun tidak baik, ternyata untuk sunatullah yang terkait dengan kegiatan manusia, pasar, belanja, jual beli, itu ternyata masih ada nilai baiknya. Jamaah salat tarawih Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk bercerita satu cerita tentang Nabi Sulaiman dan iblis. Nabi Sulaiman ini adalah salah satu nabi yang Allah berikan satu kekuasaan yang tidak ada kekuasaan seperti yang dimiliki oleh baginda Nabi Sulaiman alaihis salam. Sebagaimana dalam surah Shad, salah satu ungkapan doa Nabi Sulaiman adalah Rabbighfirli. Qala Rabbighfirli, berkata Nabi Sulaiman, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikan aku satu kerajaan, satu kekuasaan, satu kepemimpinan yang kepemimpinan ini nanti tidak akan dimiliki oleh orang yang sesudah aku. Nah, ini sebenarnya bisa jadi doa untuk calon-calon caleg, calon wali kota. Tapi ngambil ijazah dulu dengan aku. Kambing 2 ekor, putih sikok, hitam sikok, ya. Nah, kerajaan Nabi Sulaiman ini tidak hanya untuk manusia saja, tapi jin, hewan, angin pun ngikut perintah Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman ini dianugerahkan oleh Allah dalam satu riwayat satu cambuk, yang kalau ada jin yang tidak nurut atau siapapun tidak nurut selain dari kalangan manusia, dicambuk dengan cambuk ini, dan cambuk ini cambuk berapi, ya. Satu hari Nabi Sulaiman ini sangat kesal, marah dengan salah satu makhluk Allah yang memang sudah diberikan oleh Allah kehidupan sampai hari kiamat, yaitu iblis. Nabi Sulaiman ini kesal, kenapa manusia ini terlalu banyak yang digoda oleh iblis, sehingga dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan aku untuk nangkap Nabi iblis lagi. Izinkan aku untuk nangkap iblis. Kata Allah, jangan. Untuk apa kau tangkap iblis? Karena saya sudah lihat banyak manusia ini digoda oleh iblis. Berbuat maksiat digoda oleh iblis. Tak galak masuk masjid digoda oleh iblis. Ngucak bini wong, ngambil tanah wong, ini digoda oleh iblis. Kata Allah, kalau kau tangkap iblis, maka akan mengganggu bagaimana sunnatullah yang berlaku dengan pekerjaan manusia. Nah, tapi karena Nabi Sulaiman ini maksa, dia minta sama Allah, ya Allah, aku nangkapnya tidak untuk selama-lamanya, aku nangkapnya cuma untuk beberapa hari saja. Ini cerita ada dalam kitab atau dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bukan sahabat Nabi, ya, tapi ada seseorang yang nulis namanya Ibnu Mas'ud di dalam kitab The Leadership of Sulaiman. Nanti silakan cari bukunya, baca. Ini ada dalam buku itu. Kalau tidak katik duit melinya boleh ke Pondok Arisalah. Nanti saya kasih bukunya, ya. Ini diceritakan di situ. Nah, ketika iblis ini ditangkap oleh Nabi Sulaiman, satu hari Nabi Sulaiman memerintahkan kepada salah satu pengikutnya untuk membawa ke pasar hasil produksi tasnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini walaupun dia raja, dia tidak galak makan harta, tidak galak makan sesuatu yang dibelanja dari harta kekerajaannya. Cara dia mau makan, dia jualan. Nah, produksi yang dia jual adalah tas, ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu kalau masak tidak untuk dirinya sendiri. Tercatat dalam kitab Perjumpaan Iblis yang dikarang oleh seorang ustadz bernama Muhammad Syarah Al-Idrus, disebutkan Nabi Sulaiman itu kalau masak unta setiap hari 4.000 unta, masak sapi 5.000 unta, masak kambing itu 6.000 unta setiap hari.
Di Lubuk Linggau nih wong yang paling kaya pernah ada setiap hari masak sama itu? Ada tak kira-kira? Makanya Dokter John jangan ngaku paling kaya, man belum masak beribu-ribu unta, kambing, sama sapi. Itu diceritakan dalam kitab Perjumpaan Iblis. Ketika pengikutnya pergi ke pasar, sepi pasar itu. Ndak katik wong. Semua orang tinggal di rumah, bahkan ada yang ibadah, ada yang zikir. Singkat kata, singkat cerita, tas jualannya Nabi Sulaiman ndak katik yang beli. Ya, ndak katik yang beli. Maka saat itu Nabi Sulaiman ngadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar ucapanmu wahai Allah Tuhanku, di mana iblis itu kalaupun buruk, kalaupun negatif, kalaupun tidak baik, ternyata untuk sunatullah yang terkait dengan kegiatan manusia, pasar, belanja, jual beli, itu ternyata masih ada nilai baiknya. Disinilah ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kamu ciptakan tuh tidak ada gunanya. Iblis baik ada gunanya. Jadi Dokter John masih galak belanja, itu berkat iblis juga. Galak jalan-jalan keliling kemana-mana, itu ternyata masih ada dorongan itu juga. Beli peci berbagai macam model, baju berbagai macam apa gaya. Nabi Sulaiman merasakan pasar sepi, tidak katik yang beli apa tas, sehingga gara-gara tasnya tidak laku, dia tidak bisa lagi masak seperti yang di dalam kitab Perjumpaan tadi. 4.000 unta, 5.000 sapi, sama 6.000 kambing untuk setiap hari. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Apa yang kita pelajari? Bagi kita pribadi, kita tidak perlu nak membunuh iblis, karena sudah diciptakan oleh Allah akan abadi sampai nanti di hari kiamat. Tapi yang perlu kita pikirkan, kita mengendalikan daripada godaan iblis. Karena apa yang Allah ciptakan ini tidak katik lain sebagaimana dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Miskin jadi ujian, kaya jadi ujian. Ramadan jadi ujian, di luar Ramadan jadi ujian. Pinter jadi ujian, bodoh jadi ujian. Bagi yang tidak berilmu, berbuat baiklah sesuai dengan apa yang dia mampu. Bagi yang punya ilmu, jangan berbuat baik seperti yang tidak punya ilmu. Ini mohon maaf, kalau ada yang hadir di sini mungkin mohon maaf tidak disebut ustadz, tidak disebut kiai. Jangan amalannya malah kalah dengan yang tidak dipanggil kiai. Ini kadang-kadang ada orang kaya sedekahnya sama dengan wong miskin. Inilah yang bunyinya bahasa Arab yang model main ini taun. Ya. Ada orang kaya kok sedekahnya sama dengan wong yang miskin. Kota amal lewat, wong miskin 5.000 ini, wong kaya 5.000 pula. Maka oleh karena itu iblis tidak perlu dibunuh, nafsu tidak perlu dihilangkan, tapi yang ada perlu dikendalikan, dan tidak ada lain mengendalikannya sesuai yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.